Introduce, my name is Romeda. Here I will review the general linguistic. Linguistic is the science of language or the scientific investigation of language. Definition of linguistic is a set of knowledge obtained by applying the scientific method to language phenomena. Linguistic and language have the same function, namely to convey information. The main essential to language is for easy communication, to convey feelings, mood, and attitude. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun berintegrasi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Asal-usul bahasa muncul sekitar 60 ribuan hingga 100 ribuan tahun yang lalu di Afrika. Sebelumnya bahasa ditemukan diperkirakan manusia berkomunikasi menggunakan suara-suara yang dihasilkan oleh mulut dan melalui gerakan tubuh saja. Beberapa karakteristik yang dapat diamati dalam sebuah bahasa, yaitu yang pertama oral, sistematik, ebiter, konvensional, unik, dan universal, beragam, berkembang, produktif, fenomena sosial, dan bersifat instansi. Bahasa adalah bunyi oral. Dalam fonetik artikulatoris, tempat artikulasi atau juga dikenal sebagai titik artikulasi konsonan adalah titik kontak di mana obstruktif menjadi pada saluran vokal antara gerakan artikulatoris. Artikulator aktif biasanya terdapat di beberapa bagian lidah, dan artikulator pasif lokal yang biasanya terdapat di beberapa bagian dari atap mulut. Seiring dengan cara artikular dan fonasi, itu memberi konsonan sebuah suara yang khas. Vokal atau huruf adalah suara di dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka dengan tidak ada tekanan suara yang bertumpul di atas glotis. Vokal kontraks dengan konsonan yang diciri khas dengan penutupan satu atau lebih titik artikulasi di sepanjang rongga suara. Definisi triptong. Arti kata yaitu triptong, a combination of three vowel sound in a single syllable, from a simple or compound sound. Also, a union of three vowel character respirating together a single sound. A tribe as a U in India, U in a view are example of triphthong. Diphthong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal disebut diphthong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Misalnya au pada kata kerbau, ai pada kata santai. Sementara itu gabungan vokal atau au pada bau bukan diphthong karena menghasilkan dua bunyi. Monotop adalah dua buah vokal yang diucapkan menjadi vokal tunggal. Vokal tunggal tersebut dihasilkan dari sebuah suku kata yang memiliki kualitas artikulasi alat bicara sebagai konsisten dan tetap dari awal hingga akhir. Monotong atau vokal murni dapat dikontraks dengan diphthong. Fonem sebuah istilah linguistik dan merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi. Misalkan dalam bahasa Indonesia bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda. Misalkan dalam kata cagar dan cakar. Supramental adalah berhubungan dengan segmen ujaran dan bunyi atau fonem, yaitu nada, tekanan, sendi, dan intonasi. Dalam linguistik, suatu segmen adalah unit diskrit. Apapun yang dapat didefinisikan baik secara fisik atau secara auditor dalam aliran pembicaraan.
Morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mengidentifikasikan satu satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatika. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Pengertian lain yang mengatakan bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang membicarakan atau mengidentifikasikan seluk-beluk pembentukan kata. Afiks merupakan suatu elemen kata yang ditambahkan sebelum manapun, sesudah ataupun di dalam rot atau sistem untuk menghasilkan satu kata baru dengan makna yang berbeda. Derivation atau dengan kata lain, kata urusan merupakan suatu proses pembentukan kata melalui penambahan atau afiks. Entah penambahan tersebut berupa prefiksi atau awalan, sufiks atau akhiran, maupun infiks di dalam. Berbeda dengan afiks yang sebelumnya, derivation akan menghasilkan kata baru dan memiliki arti yang memiliki arti berbeda dari kata dasarnya. Berikut ini adalah contoh-contoh yang berdasarkan macam-macam derivation. A. Noun derivation. Tree-word berasal dari kata tree root. For suffix intimasi konstan. B. Adjective derivation. Interchangeable, yaitu berasal dari kata interpretix. Carrot tambah ability sweet, Asian, silken, lifelike, fragile. C. Verb derivation. Enclose berasal dari kata enpick dan closed, wilderness, children. D. Adverb derivation. Litter berasal dari kata referring, chair, along, changing, and anywhere. Diwiningkan dalam pengulangan seluruh leksem atau secara sederhana. Kata diupura adalah pengulangan suku pertama pada leksem dengan pelemehan vokal. Contoh tetangga, lelaki, dan sesama. Diupura adalah proses pengulangan sebagian atau seluruh suku awal sebuah kata. Dalam bahasa Indonesia, proses ini contohnya adalah bebatuan, dedaunan, lelaki, reruntuhan, tetamu, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan. Tritingga adalah pengulangan onomatope 3 kali dengan variasi fonem. Contoh dakdiduk, casicus, dakdedor. Sintaksis atau ilmu nahu adalah ilmu mengenai prinsip dan pengaturan untuk membuat kalimat dalam bahasa alami. Selain aturan itu, kata sinteks juga digunakan untuk merujuk langsung pada peraturan dan prinsip yang mencakup struktur kalimat dalam bahasa maupun sebagaimana sinteks Irlandia modern. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Konteks luar bahasa ialah unsur di luar tuturan yang mempengaruhi maksud tuturan. Ilokasi adalah tindak tutur yang selain berfungsi menginformasikan sesuatu, dapat juga digunakan untuk melakukan sesuatu. Lokusi adalah tindakan tutur untuk menyatakan sesuatu. Tidak tutur ilokasi adalah tidak tutur yang selain berfungsi menginformasikan sesuatu, dapat juga digunakan untuk melakukan sesuatu. Perlokusi berarti melakukan suatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Tidak perlokusi menghasilkan efek atau hasil, yaitu hasil atau efek yang ditimbulkan oleh ungkapan itu pada pendengar, sesuai dengan situasi dan kondisi pengucapan kalimat itu. Lingua franca adalah sebuah bahasa yang berfungsi sebagai bahasa antara atau bahasa pengantara, bahasa pergaulan. Dan yang terakhir, kode. Kode adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa
ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa dan ragam bahasa, yang termasuk di dalamnya adalah pemakaian kata, klausa, dan idiom.